Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, saya minta waktu siang ini mengganggu aktivitas rekan-rekan khususnya untuk pejabat eselon 2 termasuk para kepala BNNP, dikecualikan untuk kepala BNN Kabupaten Kota. Harapannya dalam video conference ini nanti para kepala BNNP menyampaikan arahan kebijakan pimpinan kepada para BNN Kabupaten Kota. Siang ini kita akan menyampaikan arahan dan kebijakan pimpinan, dalam hal ini kepala BNN, berkenaan dengan antisipasi kita di satuan kerja masing-masing terhadap perkembangan COVID-19. Saya yakin dan percaya rekan-rekan sekalian masing-masing telah memonitor dan memantau coba dikasih. Mas tunggu aja Mas Haris. Mohon maaf, itu ada telepon dari Kepala BNP Jatim, katanya belum dapat link. Tolong diberikan. Saya lanjutkan. Saya yakin dan percaya rekan-rekan secara pribadi telah mengikuti perkembangan COVID di wilayah masing-masing. Dalam rangka itulah saya diperintahkan untuk menyampaikan kebijakan beliau selaku pimpinan BNN supaya ada kesamaan persepsi kita untuk kita lakukan bersama-sama di lingkungan kerja kita masing-masing sedapat mungkin menekan angka penyebaran, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga pegawai. Oleh karenanya, nanti akan saya berikan kesempatan paparan menyampaikan informasi oleh Satgas COVID sehingga ada update pengetahuan kita terhadap penyebaran COVID pada akhir-akhir ini. Selanjutnya nanti ada juga penyampaian dari Karoum berkaitan dengan juga kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan tindak lanjut dari Satgas COVID itu sendiri. Dan terakhir nanti Bapak Inspektur Utama sebagai penutup akan juga menyampaikan hal-hal yang memang menjadi perhatian kita bersama berkenaan dengan apa yang menjadi arah kebijakan pimpinan. Demikian sebagai pembuka, saya berikan kesempatan kepada Satgas COVID, Ibu Dr. Amrita untuk menyampaikan informasi perkembangan COVID yang memerlukan antisipasi secara bersama-sama. Silakan, Dr. Amrita. Terima kasih Pak Sestama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak Sestama, Pak Irtama, Pak Karo Umum, seluruh peserta rapat Pikon pada siang hari ini. Saya mohon bantuannya Mas Yuda untuk slide-nya. Kami ingin izinkan Pak Ses, Pak Ir, kami ingin menyampaikan updating kondisi
perkembangan atau situasi COVID-19 per 30 Juni 2019. Lanjut. Kepada seluruh peserta sekalian, kami ingin mereview, sebenarnya ini semacam kapita selektasi paparan kami ini terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan BNN dan sekitarnya dan juga persepsi kita semua dan cukup banyak anggota BNN dan juga masyarakat yang masih bingung tentang klasifikasi atau pengkategorian seseorang yang dinyatakan dengan COVID. Secara singkat saja, bahwa untuk menyatakan seseorang terkonfirmasi dengan COVID, cukup lewat PCR atau apabila dalam keadaan tidak bergejala. Jadi singkat ceritanya, cukup dengan tes antigen yang positif, itu sudah terkonfirmasi untuk dinyatakan sebagai seorang dengan penyakit COVID. Karena ini juga beredar cukup banyak di BNNP yang pimpinannya maupun kabak umumnya mewajibkan anggotanya yang dari hasil swab antigen positif untuk melakukan PCR atas biaya mandiri dan berulang kali dilaksanakan PCR-nya, sehingga tentunya sangat memberatkan bagi anggota. Padahal kalau kita lihat nanti di beberapa slide berikutnya, cukup dengan swab antigen yang positif kemudian dilanjutkan dengan isolasi mandiri. Lanjut. Lalu yang sering kami temukan, kami cukup banyak dikomplain karena tidak mau melakukan rujukan. Padahal kalau dilihat sekarang ini, seluruh rumah sakit, ICU, UGD, bahkan sampai ke pelataran parkir, itu penuh semua, bahkan di TPU, tempat pemakaman umum juga harus ngantri. Karena saking banyaknya penderita yang diindikasikan dengan COVID. Oleh karena itu, kami ingin sharing sekali lagi klasifikasi gejala atas gejala asimptomatik tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Yang cukup sering kita jumpai adalah gejala ringan dengan keluhan demam, kelemahan, nyeri-nyeri pada otot, pinggang, tulangnya katanya, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, dan bersin. Lalu gejala-gejala saluran pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, diare, dan gejala-gejala yang pada anggota tubuh lainnya. Ini hampir 90% kita jumpai gejala COVID dengan keluhan seperti ini. Nah, oleh karena itu, tentunya apabila tidak disertai dengan nafas yang cepat, apabila pada orang dewasa pernafasannya tidak lebih dari 20 kali per menit, ataupun pada anak-anak seperti yang bisa dilihat di layar, maka pernafasan kita masih dalam kategori normal. Dan turun lagi nih, yang tadinya teman-teman sudah panik, gejalanya termasuk gejala ringan, bukan gejala sedang. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan apabila dengan gejala maupun tanpa gejala? Mengingat kondisi fasilitas layanan kesehatan kita dalam kondisi cukup memprihatinkan, bahkan seseorang dengan sesak napas sekarang kalau ke rumah sakit hanya dipinjamkan tabung oksigen kemudian disuruh pulang. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, maka setelah diberikan obat-obatan oleh dokter, diharapkan semua yang masuk dalam gejala ringan seperti keluhan yang tadi kami sampaikan, wajib untuk melaksanakan isolasi mandiri. Kalau tanpa gejala 10 hari, kalau memang dengan gejala yang masuk kategori ringan tadi, 10 hari ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Dari informasi teman-teman di BNNP dan BNNK, ada beberapa kasus yang setelah 14 hari juga PCR-nya masih positif. Kita mengenal istilah long COVID, oleh karena itu apabila PCR-nya masih memberikan hasil yang positif, maka tetap dilaksanakan isolasi mandiri. Salah satu rujukan memang nilai CT atau nilai banyaknya virus di dalam sistem tubuh kita. Cut off nilai CT adalah 40. Apabila nilai CT atau CT masih di bawah 40, maka potensi untuk menularkan masih ada, terutama apabila CT-nya di bawah 25. Nah, apabila kita melaksanakan swab antigen, maka kecenderungan alat swab antigen, rapid antigen itu hanya bisa mendeteksi
CT sampai dengan 25. Artinya apabila seseorang pada swab antigen positif itu hampir dipastikan dalam keadaan aktif dan aktif menularkan. Apabila jadi kita pakai kelipatan 10 hari ya. Apabila 10 hari masih positif baik dari swab maupun PCR-nya, maka dilakukan karantina lebih lanjut untuk 10 hari kemudian. Tentunya dengan memperhatikan saturasi oksigen. Oleh karena itu alatnya nggak mahal, relatif murah ya. Di bawah 100.000 sangat dianjurkan sekali untuk memiliki oksimetri yang hanya ditempelkan pada jari, kemudian kita bisa melihat kadar saturasi oksigennya. Apabila di bawah 93% dan frekuensi pernafasannya meningkat lebih dari 30 kali per menit, nah itu baru kita dapat melakukan rujukan ke rumah sakit. Ini cukup sering sekali semua keluh kesah, kok Satgasnya nggak ngapa-ngapain ya, kita keluhan begini. Nah kami hanya disuruh isolasi mandiri di rumah. Nah ini sudah jelas ada SOP-nya, ada indikatornya, kapan kita melakukan rujukan ke rumah sakit dan kapan cukup dilaksanakan isolasi mandiri. Nah, semoga dengan paparan ini untuk kesekian kalinya dapat menjadi rujukan seluruh teman-teman di jajaran BNNP dan BNNK dalam penanganan COVID di wilayahnya. Lanjut. Nah, ini kriteria isolasi mandiri apabila pada kasus terkonfirmasi positif dan juga dengan kontak erat, baik itu dengan gejala atau tanpa gejala. Mungkin untuk kita melakukan isolasi pada kontak erat sulit ya, karena kalau dilihat terutama kami yang berada di Badan Narkotika Nasional MT Haryono nomor 11, ini semua dalam keadaan suspek karena hampir semuanya memiliki kontak erat dengan COVID positif. Hanya kita bermain dengan daya tahan tubuh saja. Lanjut. Ini adalah pertanyaan berikutnya yang sering kita jumpai. Pada gejala ringan tadi, ini sudah ada SOP-nya, obat-obatan apa saja yang diberikan. Baik itu vitamin C, vitamin D dosis tinggi, azitromisin sebagai antibiotik, dan juga antivirus, mau itu oseltamivir atau favipiravir. Kebetulan di Jakarta, mau ke apotek manapun, toko obat manapun, azitromisin, oseltamivir, favipiravir sudah kosong semua. Multivitamin juga dalam kondisi stok terbatas hampir di seluruh apotek dan toko obat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ini kondisi kemarin sore. Sehingga, namun regimen pengobatannya seperti ini. Lanjut. Yang sering ditanyakan, kok kami hanya diberikan vitamin C dan vitamin D atau bahkan multivitamin tanpa gejala dengan COVID positif? Semua mengharapkan diberikan azitromisin, diberikan antivirus. Ini sudah jelas kami bekerja berdasarkan SOP yang ada. Dan SOP bukan hanya dibuat oleh kami tim medis, tetapi oleh lembaga kesehatan yang mumpuni yang mengeluarkan SOP ini. Bahwa bagi yang tanpa gejala atau yang dulu kita kenal dengan OTG, cukup diberikan vitamin dan juga multivitamin, vitamin C ataupun vitamin D. Dan apabila ada gejala-gejala diberikan sesuai dengan gejala yang ada. Jadi tidak semua orang wajib diberikan oseltamivir, favipiravir, dan juga azitromisin. Oleh karena itu kami mohon maklumnya juga kepada rekan-rekan semua, ini adalah regimen pengobatannya untuk kondisi yang positif tanpa gejala, dan ketika ada gejala baru kita berikan tambahan antibiotik dan juga antivirus. Lanjut. Sedikit mengulang apa yang pernah kami paparkan bahwa sekarang tengah berkembang varian-varian atau mutasi-mutasi virus. Tentunya sebagai sebuah virus, begitu sebuah virus terdeteksi, maka tahap berikutnya akan terjadi mutasi. Ini adalah suatu fenomena yang sangat normal sekali untuk infeksi virus. Nah, yang sekarang marak di Indonesia adalah varian yang ini B1117, 351, kemudian yang 1617. Yang kita kenal dengan 1117 alfa, kemudian 1351 beta, dan 1617 adalah varian delta. Kalau 2 minggu yang lalu kami paparan, kasusnya masih tersebar secara sedikit di Bali dan juga
beberapa titik di Jawa Barat. Namun, bayangkan saja dalam waktu 2 minggu, penyebarannya sudah cukup masif dan nasional, terutama pada varian Delta. Lanjut. Oleh karena itu, cukup sering sekali kami menjumpai yang COVID positif, slide sebelumnya, justru datang dengan gangguan saluran pencernaan. Nah, kalau misalnya ada gangguan saluran pencernaan, maka hampir kemungkinan besar memasuki varian Delta. Dan di antara varian-varian yang ada, ternyata varian yang cukup cepat sekali menularkan adalah varian Delta. Ini juga mungkin yang berkontribusi terhadap yang sekarang kita sebut COVID-nya kok jadi sangat ramah keluarga ya, karena begitu satu orang yang positif di dalam keluarga, maka hampir dipastikan membawa serta anggota keluarga yang lain dengan gejala yang sangat bervariasi. Lanjut. Nah, ini yang tengah beredar dan marak. Menurut literatur dan juga fakta di lapangan, di Indonesia sekarang lebih dari 2 juta penderita COVID positif. Dari 2 juta tersebut, 260.000 masuk dalam kategori 0 sampai dengan 19 tahun. 180.000 masuk dalam kategori 12 sampai dengan 17 tahun. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan vaksinasi tahap ketiga pada masyarakat umum dan terutama anak-anak usia remaja 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak dan ini trennya meningkat adalah multisystem inflammatory syndrome in children. Apa penyebabnya sampai sekarang belum diketahui secara pasti, namun ini adalah gejala-gejala yang mungkin timbul. Oleh karena itu, apabila di lingkungan kita menjumpai adanya ruam atau inflamasi matanya kemerahan, kemudian adanya gejala diare, muntah, dan nyeri perut, kalau pas cek darah, nggak usah macam-macam atau banyak hal yang dicek, cukup cek 3 hal ini, LED, CRP, procalcitonin. Nah, ini menjadi concern, kemudian adanya infeksi bakterial yang lainnya pada anak. Ini adalah masking syndrome daripada COVID-19. Jadi bisa dilihat varian yang terjadi di lapangan terutama pada anak-anak cukup bervariasi. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran yang ditemukan. Jadi terkadang kita menganggap ini sebagai infeksi viral lainnya, tetapi ini adalah manifestasi MIS-C pada anak-anak di pandemi COVID-19 dan ini kecenderungan fatal untuk di kemudian hari bagi anak-anak di usia 0 sampai dengan 19 tahun. Nah, ini tolong menjadi perhatian kita juga bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang pada orang dewasa. Kalau di awal COVID kan katanya anak-anak aman karena imunitas sistem tubuh anak masih jauh bagus dibandingkan orang tua. Nah, ternyata ini sudah seiring dengan bermutasinya virus-virus, maka gejalanya juga bervariasi pada anak dan konon menurut kabar bahwa penderita anak di Indonesia yang paling banyak di dunia. Lanjut. Memberikan gambaran update per tanggal 30 Juni tahun 2021, total kasus sekitar hampir 2,2 juta dengan kasus aktif hampir 240.000 dengan yang meninggal sekitar 58.000, artinya fatality rate-nya sekitar 24, hampir 25%. Dengan positivity rate total sekitar 16,3%, tentunya ini jauh di atas ambang yang diberikan oleh WHO, yaitu sekitar 5%. Nah, kalau kita lihat di tanggal 30 Juni, positivity rate harian sekitar 21,7%, masih cukup tinggi, lebih dari berapa tuh, 4 kali lipat dari ambang batas toleransi yang diberikan, dan juga dari tes yang dilakukan baik itu dari tes antigen maupun tes PCR bisa dilihat kalau kita pakai gold standarnya ada PCR, maka sekitar 39% yang positif. Dan juga dari updating kasus bisa dilihat nih ya, 3 provinsi atas, 4 sebenarnya. Jakarta pemegang rekornya, tetapi seperti terjadi persaingan untuk merebut posisi runner up di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu per hari dia suka
per minggu sebenarnya, bergantian tuh antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara kalau kita lihat muncul peningkatan yang signifikan di DIY, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Lanjut. Oke, kalau dilihat updating data per 30 Juni juga, 10 negara dengan kematian COVID tertinggi di Asia, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan 58.000 kematian tadi. Kemudian tadi sudah kita lihat ya, 10 provinsi dengan total kasus COVID terbanyak. DKI masih, sekarang DKI semua zona sudah zona merah, bahkan ada beberapa wilayah yang masuk warna hitam. Lanjut. Mengerucut di lingkungan BNN, kami tidak mengangkat teman-teman di BNNP dan BNNK. Kami tahu bahwa beberapa wilayah Jatim juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi fokus kami, apa yang terjadi di kantor pusat Badan Narkotika Nasional, bahwa hingga tanggal 30 Juni, ini range dari 1 sampai dengan 30 Juni, telah ditemukan 110 kasus positif. Artinya 110 pegawai yang positif COVID, baik dari swab antigen maupun dikonfirmasi dari PCR. Kemungkinan untuk double data masih ada, kelemahan kami sebagai tim Satgas dan juga tim medis secara khusus. Namun kalau dilihat deviasinya tidak lebih dari 5%, artinya masih di atas 100 orang yang sudah positif di selama 30 hari yang lalu. Lanjut, yang menarik memang kalau kita total anggota BNN dan keluarganya selama 30 hari yang lalu di bulan Juni ada 235 kasus positif. Dikurangin 110 berarti sekitar 125 adalah anggota keluarga. Ini yang terjadi updating perkembangan dari hari ke hari. Dan kalau dilihat grafiknya meningkat pimpinan. Lanjut. Nah ini juga dari kalau kita coba mengklaster per satker, Setama di Deputi Pemberantasan di luar dari Dakjar dan Waspati, Intel, dan Interdiksi. Bisa dilihat mappingnya. Nah kalau dilihat juga yang dirawat memang lebih banyak isolasi mandiri. Memang sebagian besar mengalami gejala yang ringan, namun begitu salah satu kendalanya adalah penuhnya rumah sakit. Sehingga sekarang bukannya kami tidak mau membantu merujuk, tetapi satu-satunya jalan yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman dan anggota keluarga yang positif, langsung saja ke UGD. Karena kalau menunggu rujukan dari kami akan lebih lama apabila yang bersangkutan dan keluarganya langsung ke unit gawat darurat, karena pasti akan ditangani. Daripada di rumah tidak tertangani, begitu masuk ke UGD, walaupun ramai, pasti akan tertangani dan rata-rata dalam 2 sampai dengan 3 hari di UGD, setelah 2 sampai dengan 3 hari di UGD mendapatkan kamar perawatan. Lanjut. Nah, ini pemberitaan yang dapat kami himpun, izin pimpinan, bahwa ada beberapa kementerian yang mengambil kebijakan masing-masing. Kami coba mengutip apa yang disampaikan oleh Menpan RB. Namun di saat kami sedang menyiapkan paparan, ternyata muncul breaking news. Lanjut. Kami juga pernah merekomendasikan dari Satgas kepada pimpinan agar seluruh satker dapat menunda kegiatan tatap muka di luar lingkungan perkantoran BNN, mengingat DKI Jakarta, Jawa Barat merupakan wilayah yang angka positif tertinggi di Indonesia, kemudian menunda perjalanan dinas luar Jakarta untuk menghindari penularan baik kami ke wilayah, ke teman-teman di wilayah, karena terus terang kami semua di sini hampir dipastikan adalah karier pembawa virus, dan juga teman-teman dari wilayah ke Jakarta. Dan menghimbau kepada seluruh satker untuk menginformasikan kepada kami di Satgas apabila ada kegiatan di luar kota, sehingga kami dapat melakukan monitoring secara bersama-sama, dan juga sebelum masuk kantor untuk pencegahan dan peningkatan atau pengetatan prokes melaksanakan rapid antigen wajib bagi pegawai yang baru selesai menjalankan perjalanan dinas dari luar kota Jakarta. Lanjut. Yang terjadi kurang lebih pukul 11.30 tadi ada breaking news pidato Bapak Presiden terkait dengan PPKM darurat.
ada 13 poin yang disampaikan oleh beliau. 100% work from home untuk sektor non-esensial. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. Untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan prokes. Lanjut. Sektor mana saja yang dimaksud dengan sektor esensial? Keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, TIK, perhotelan non-penanganan karantina COVID, industri orientasi ekspor. Sementara sektor kritikal, energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya dan yang lain-lainnya. Sementara untuk sektor esensial lainnya seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan lain-lain dibatasi sampai dengan pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat full selama 24 jam. Tapi obat-obat COVID di toko obat dan apotek sudah kosong. Lanjut. Bisa dibaca lebih lanjut. Pembatasan intinya adalah pembatasan aktivitas di luar rumah. Lanjut. Hingga 13 butir ke depan yang penting nih untuk butir ke-12 ya. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1, PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Jadi mohon teman-teman di BNNP-BNNK yang telah melaksanakan vaksinasi, jangan lupa dari pedulilindungi.id itu ada kartu vaksinnya yang bisa diunduh, itu mungkin bisa di capture screen atau screenshot di HP-nya masing-masing untuk dapat ditunjukkan kartu vaksinnya. Itu juga ada barcode-nya. Lalu yang terutama penting dari ke-13 butir ini adalah masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan sesungguhnya di dalam rumah sekarang, dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Baik. Demikian Pak Sestama, Pak Irtama yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan kondisi COVID di Indonesia dan juga di lingkungan BNN, termasuk breaking news yang baru saja disampaikan oleh Bapak Presiden. Untuk itu kami mohon arahan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Pemerintah selaku Kasatgas COVID. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Karom untuk menyampaikan arahan beliau, dan terakhir nanti ditutup oleh Pak Irtama kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh teman-teman eselon 2 termasuk kepala-kepala BNP. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Sestama, Pak Irtama, Bu Dr. Amrita selaku Kasatgas, para BNNP jajaran atau yang mewakili. Jadi pada kesempatan ini kami selaku Karoum yang ditunjuk juga sebagai penanggung jawab bidang logistik Satgas COVID tingkat pusat. Yang pertama kami menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter, bahwa ada peningkatan atau tren positif COVID, termasuk di internal kita. Jadi ada sampai 100 dan 235 dengan keluarga. Untuk tingkat pusat, Pak Kepala BNN sudah membuat kebijakan selain menerapkan protokol kesehatan 5M, juga beliau meminta penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Khusus untuk testing, untuk tingkat pusat, kemarin kita beberapa hari sudah melaksanakan tes swab ya, secara rutin, yang mana ini ke depan juga akan secara rutin atau kontinu setiap minggu dilakukan testing ini. Perlu kami informasikan bahwa untuk tingkat pusat kita mempunyai shop untuk swab. Kita sudah melakukan pengadaan sebanyak 22.500, sudah dipakai untuk 2 bulan ini
hampir 8.000 alat swab, tersisa sekarang 14.150. Mungkin 3 bulan ke depan kita akan melakukan pengadaan lagi sekitar 22.500. Kalau kita gunakan ini tiap minggu, kita bisa sampai dengan bulan Februari untuk tingkat pusat. Tentunya kebijakan ini harus diikuti oleh BNNP dan BNK. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan Bu Dokter, ada dari pemerintah menyatakan PPKM darurat, khususnya di 45 kota kabupaten. Jadi tentunya ini kebijakan Pak Kepala untuk meningkatkan atau penguatan di 3T, khususnya di testing ini. Kami menyadari bahwa ada keterbatasan anggaran di BNNP dan BNNK. Oleh karena itu, kebijakan beliau untuk jajaran BNNP dan BNNK perlu disupport dari tingkat pusat. Oleh karena itu nanti ke depan rencana anggaran Satgas yang ada di Biro Umum, khususnya untuk anggaran PCR akan kita kurangi. Dari 100% dikurangi 33%. Jadi rencananya kita akan mendistribusikan, ya, kita akan melakukan pengadaan dan mendistribusikan alat swab ini ke BNNP dan BNNK. Nanti untuk jumlahnya akan kita coba hitung. Ya. Kita harapkan minimal untuk BNNP dan BNK bisa melaksanakan kegiatan swab 10 kali minimal selama 6 bulan ke depan. Ya. Yang perlu penguatan nanti khusus untuk BNNK yang ada PPKM darurat, sudah kami cek, ya, ada 45, ada 20 BNNK, nanti akan ada tambahan untuk jumlah alat swab antigennya. Oleh karena itu saya minta kepada jajaran BNNP agar mengajukan permohonan swab antigen dilampiri dengan jumlah personil, baik itu dari kepolisian, dari ASN, dan PPNPM, sampai dengan tingkat BNNK. Nah, kita harapkan data ini secepatnya dikirim ke pusat, ya. Ini dalam rangka update juga jumlah pegawai yang ada di BNNP dan BNK. Untuk pengajuan silakan diajukan kepada Sestama, tembusan kepada Kepala, IR, Tama, dan Karo Umum. Nanti segera dari kami akan kita proses untuk secepatnya revisi anggaran dan secepatnya juga kita akan melakukan pengadaan dan distribusi ke jajaran BNNP dan BNK. Jadi sekali lagi kita harapkan untuk permohonan bisa secepatnya diajukan. Hari ini hari Kamis, besok Jumat, hari Senin. Jadi hari Senin paling lambat sudah terkirim semua. Jadi dari BNNPC saja yang mengirimkan, termasuk di situ sampai dengan tingkat BNNK. Jadi mungkin itu Pak Ses yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karom. Silakan yang terakhir dari Pak Irtama menyampaikan kebijakan dalam rangka antisipasi yang harus dipedomani oleh teman-teman di eselon 2 dan para kepala BNP untuk nanti selanjutnya saya minta tolong kepala BNNP menyampaikan kepada kepala-kepala BNNK-nya. Silakan Pak Ir. Tes. Terima kasih kepada yang saya hormati Pak Sestama, Kasatgas COVID, dan Karoum. Teman-teman KBNP sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Situasi COVID sekarang ini memang secara pribadi kami memahami bagaimana suasana kebatinan teman-teman sekalian, baik eselon 2 yang ada di pusat maupun para KABNP. Namun demikian perlu kita sadari bahwa BNN ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu dia tidak terlepas dari arah dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden selaku pemimpin negara ini. Kemudian BNN ini juga merupakan instansi vertikal, mulai dari pusat, provinsi sampai dengan BNNK itu berarti harus satu seirama cara bertindaknya ini. Jadi tidak ada BNNK mengambil keputusan sendiri, BNNP sendiri, di luar kendali dari pusat. Oleh karena itu, berkaitan dengan perkembangan situasi pandemi COVID saat ini, yang memang dapat kita katakan bahwa sangat mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu dari pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan RB sudah menerbitkan surat edaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BNN, sudah juga didistribusikan surat edaran yang inti dan substansi materinya adalah sama. Di situ penekanannya diberlakukan sistem kerja WFH 75% dan WFO 25%. Saya ulangi lagi, WFH 75% dan WFO 25%. Itu yang perlu kita pedomani dulu, bahwa kita bekerja di kantor ini 25%. Nah, tolong ini benar-benar teman-teman dari para eselon 2 ini mendatakan kembali, karena teman-temanlah yang paling mengetahui dan paling memahami bagaimana situasi dan kondisi lingkungan kerja dan juga kesehatan pegawainya. Kemudian di satu sisi juga ada kewajiban dari kementerian lembaga ini membuat laporan secara rutin kepada Kemenpan RB. Sebagaimana surat edaran yang sudah kita terima, setiap hari Jumat kita melaporkan perkembangan pegawai kementerian lembaga masing-masing, berapa yang WFO, berapa yang melaksanakan WFH, berapa yang terpapar COVID-19, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berkaitan dengan semakin maraknya perkembangan virus COVID ini, beberapa waktu yang lalu sudah kita rapatkan bersama oleh Satgas, yang kemudian sudah kita laporkan juga dengan Kepala BNN, pada prinsipnya bahwa di BNN untuk saat ini tidak diberlakukan lockdown. Saya ulangi lagi, di BNN tidak diberlakukan lockdown. Tadi Kasatgas sudah menyampaikan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Satgas COVID-19 pusat, yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa ada pengecualian daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang pekerjaan tertentu yang dikecualikan. Ingat bahwa BNN juga termasuk di situ adalah sektor keamanan. Kita masuk di dalam yang kritikal. Berarti kita tidak boleh 100% WFH. Ya. Saya ulangi lagi bahwa kita tidak boleh 100% WFH. Kita punya tahanan, kita punya tanggung jawab masalah P4GN, kemudian juga kita punya pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, atas kebijakan Bapak Kepala BNN, kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, diberikan petunjuk dan arahan bahwa intinya adalah kita meningkatkan protokol kesehatan terhadap yang 25% melaksanakan work from office, tugas di kantor. Yang 25% ini, silakan teman-teman dari eselon 2 inilah yang lebih tahu
apakah mau dibagi 3, apakah mau dibagi 2, ya. Misalkan yang 20% ini dari jam 8 sampai dengan jam 12, paruh, pulang ke rumah, sisanya jam 1 sampai jam 4 atau jam 3 bisa kembali. Seperti itu. Namun laporannya kepada kami adalah 25%. Ya, gitu. Tapi data itu ataupun laporan ini juga disesuaikan dengan situasi kondisi kerawanan dari masing-masing BNNP, BNNK terhadap perkembangan COVID-19 yang ada di wilayahnya. Nah, silakan teman-teman sekalian, kecuali Satgas Pusat, kecuali Eselon 2 Pusat. Untuk teman-teman dari BNNP, silakan berkoordinasi dengan Satgas COVID yang ada di provinsi masing-masing, begitu juga dengan BNNK. Kita sudah punya datanya, ada sekian banyak kabupaten kota dan provinsi yang termasuk kriteria zona merah, zona kuning, dan zona oranye, serta zona hijau. Data-data inilah sebagai pedoman kami dalam nanti melakukan rekapitulasi sistem pelaporan kepada Kemenpan RB. Oleh karena itu, tolong ini benar-benar dipahami oleh teman-teman sekalian, supaya tidak salah dalam mengambil suatu keputusan yang dapat berdampak kepada kredibilitas BNN secara umum. Kemudian yang terakhir, untuk sementara waktu, karena memang ada pembatasan 5M, ingat yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan aktivitas teman-teman. Jadi untuk sementara ini tidak boleh bepergian keluar kota jauh-jauh, ya. Kita fokus kepada lingkungan kerja masing-masing. Nah, kita sambil menunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, nanti akan berdampak kepada penyerapan anggaran dari rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, khusus di lingkungan inspektorat, saya sudah melaporkan kepada Pak Kepala untuk sementara pelaksanaan audit kewilayahan secara fisik kita tunda, kita alihkan dengan metode virtual, ya, dengan metode virtual. Dan ini kuantitas pelaksanaan audit secara fisik ke satuan kewilayahan ini juga akan saya kurangi dan kita arahkan menjadi sifatnya adalah konsultasi bagi teman-teman sekalian sebagai KPA, sehingga diharapkan nantinya walaupun pelaksanaan COVID ini berjalan, bagaimana kita menggunakan anggaran tidak disalahkan oleh pengawas eksternal untuk tahun-tahun berikutnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ertama. Rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan, karena masing-masing saya sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan arahan dan kebijakan pimpinan yang harus kita pedomani dan kita laksanakan. Jadi prinsipnya adalah siang ini saya berpikir sangat penting untuk melakukan kegiatan untuk penyampaian informasi dengan harapan nanti tidak ada miskomunikasi yang dilakukan oleh kita semua, yang pada akhirnya berdampak yang kurang baik terhadap institusi yang sama-sama kita bertugas. Penekanan saya adalah, saya minta tolong kepada rekan-rekan, utamanya Eselon 2, ya, lagi teman-teman atau rekan-rekan Eselon 2, termasuk Kepala BNNP, untuk senantiasa memperhatikan arahan pimpinan berkaitan dengan antisipasi perkembangan COVID di lingkungan kerjanya termasuk keluarga pegawai. Artinya, ketentuan-ketentuan prokes dengan eskalasi peningkatan seperti ini, saya minta tolong diperketat, diawasi, tidak hanya main perintah,
tidak hanya main perintah, tidak pernah di cross check dan melaporkan secara periodik kepada atasan atau pimpinan baik secara langsung maupun melalui Satgas Covid yang memang sudah ada di masing-masing BNNP. Kemudian disiplin pegawai tolong juga diperhatikan. Bagaimana masuk kantor, bagaimana dalam ruang kerja, sampai kembali ke rumah. Surat edaran yang kita teruskan dari Kementerian Aparatur Negara berkenaan dengan pada masa pandemi eskalasi meningkat itu kita tidak diizinkan atau dilarang untuk meninggalkan tempat atau bepergian, tolong dipedomani dan dilaporkan secara periodik. Sekalipun ada arahan bahwa WFH 70%, tapi karena berkaitan juga kinerja, sebagaimana disampaikan oleh Irtama tadi, saya minta tolong itu diperhatikan. Artinya, para pegawai yang dijadwalkan untuk WFH, dia bukan berpikir untuk libur, tidak. Karena kinerja setiap pegawai itu dinilai. Artinya WFH dia itu hanya berpindah tempat kerja. Beban kerja harus juga dilakukan. Kontrolnya adalah masing-masing pimpinan atau koordinator memberikan penugasan kepada pegawai yang ditugaskan untuk WFH. Dan minta laporannya untuk disampaikan dan dihimpun. Sebagai tambahan informasi, beberapa waktu yang lalu, saya bersama Kepala Biro SDM, kita ada verifikasi tentang merit system. Catatan yang paling penting harus kita ketahui dan pahami, berkaitan dengan remunerasi. Remunerasi yang kita kerjakan hari ini, sampai dengan hari ini, itu lebih kepada disiplin kerja. Tetapi ke depan ada paling tidak satu tambahan kriteria. Di samping disiplin kerja juga ada penilaian kinerja. Itulah nanti akan dihitung untuk mendapatkan remunerasi dari masing-masing pegawai. Saya sebenarnya sedang mengikuti Rakornas BKN. Salah satu pembahasan juga sama, berkaitan dengan kinerja. Jadi tidak ada pegawai yang jabatannya sama, eselonnya sama, remunnya sama, tidak ada ke depan. Jadi boleh sama, tapi remunnya belum tentu sama. Itu akan dinilai dari kinerja masing-masing pegawai, sebagai tambahan saja. Untuk nanti ke depan kita akan sosialisasikan juga di luar COVID ini. Jadi itu penekanan kami, minta tolong untuk dipedomani dan dilaksanakan. Karena saya ada kegiatan lain, tidak dibuka tanya jawab, karena ada masing-masing sudah WA group, silakan berkomunikasi, apa yang tidak jelas silakan ditanyakan di sana. Jadi saya akhiri pertemuan siang ini dengan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian Eselon 2 yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf, saya yakin dalam memimpin pertemuan ini ada yang tidak pas. Lagi saya mohon maaf pada teman-teman. Dan bersama-sama marilah kita menjaga kesehatan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.